Hai guys, welcome back to channel kami Hubungan Manusia dengan gue Desmond. Dengan saya Hartono. Nah, gak berasa nih kita ini udah video ke udah masuk bulan Februari 2023. Iya. Gila cepet banget ya. Cepet ya. Gak berasa sih. Perasaan kemarin baru tahun baru. Bentar lagi puasa. Iya. Bulan Maret. Nah, kali ini kita bahas tentang sekolah sih. Sebenarnya kita akan bahas tentang hal-hal yang kita mungkin apa yang kita dapat dan yang gak kita dapat di sekolahan. Betul. Nah, betul. jadi mulai dari mungkin apa yang diajarin lah ya di sekolah, iya. Apa yang kita dapat ya. Kalau dari gua rasa ya kita pasti belajar tentang disiplin. Betul banget. Ada jam masuk sekolah, jam masuk sekolah. Lalu, ya kerjasama mungkin nggak semuanya kayak ujian nggak boleh kerjasama. Iya. Tapi ya dalam mungkin olahraga, kerja kelompok olahraga, kita kerjasama. Lalu apalagi? Kalau waktu kerja kelompok sih ada yang kerjain semua. Ada yang kerja. Ini kalau di Jawa hukum Pareto ini. Hukum Pareto. 20% orang mengerjakan 100%, 80%-nya cuma mengerjakan 20% gitu. Ya, ya kalau diingat-ingat dulu sih ya fun lah ya, apalagi ya. Terutama pas pelajaran olahraga gue paling suka. Iya. Sisanya berantakan. Gue justru suka pelajaran agama. Agama, karena agama itu menurut gue menarik banget dulu ya. Okay. Karena dulu gurunya juga menarik sih kebetulan. Nah, juga salah satunya itu menurut gue belajar etika. Oke. Jadi kalau di sekolah itu kita selalu menghargai guru. Iya benar. Terus kalau di ngomongin jangan ngelawan. Ya kalau zaman dulu ya, lu ngomongin ngelawan lu digampar. Iya. Kalau sekarang viral di penjara gurunya. Di penjara, gitu. Ya gak ada yang salah, gak ada yang betul sih. Cuman kita belajar etika. Ketemu gurunya salim, manggil, hormat gitu kan. Nah, itu semua belajar dari sekolah. Itu belajar dari sekolah. Tapi mungkin kita pengen bahas yang justru jarang yang orang bahas lah. Jarang orang bahas yaitu apa sih yang kita nggak dapat waktu di sekolahan gitu. Nah, hari ini kita ada 5 poin. Nah, poin pertama mungkin ini di dunia kerja nih jarang dibahas nih. Tidak apa-apa untuk gagal. Nah, betul. Di sekolah sebenarnya mungkin kita kayak kayak dituntut misal dinilai dari nilai ujian, lalu juga dari ranking berapa. Nah, itu kan yang jadi patokan biasanya. Tapi ya kalau nggak ada patokan itu juga ya mungkin ukurannya jadi nggak jelas gitu. Jadi mungkin set satu standar tapi sebenarnya nggak semua orang kelebihannya di sana. Betul. Jadi ada yang gagal ya memang ada orang yang kuatnya di sana gitu. Tapi yang nggak berhasil ini jadi ada kecenderungan dicap, wah ini anak orang murid gagal, ini muridnya nggak oke. Nah menurut lu gimana? Menurut saya benar banget. Di sekolah itu paling tidak diajarkan adalah tidak apa-apa untuk gagal. Sehingga kalau kita takut gagal, kita jadi nggak mau coba. Oke. Padahal penting untuk kita coba selagi muda. Penting untuk gagal sebenarnya. Penting untuk gagal, untuk belajar sebenarnya. Jadi gagal ya bangkit lagi, gagal bangkit lagi. Gitu. Nah, dan juga kita nggak mungkin bisa bagus di semua area. Jadi dulu itu saya tuh masih inget tuh. Kalau dari 11 mata pelajaran itu 8 merah. Oke. Dua itu apa? Fantastik 3. Satu itu sejarah nyontek. Oke. Jujur aja ya. Sejarah nyontek kebetulan. Wah masih inget tuh tulis di tangan tuh. Oke. Ketangkep guru masih gini. Oh. Ya kenakalan remaja lah ya. Oke. Kedua itu agama. Oke. Agama ya karena gue tertarik. Ketiga itu olahraga. Olahraga itu karena semua orang lulus. Oke. Jadi yang merah memang. Bonus lah. Bonus stage gitu ya. Ya tapi maksudnya tidak apa-apa untuk gagal sebenarnya. Jadi waktu itu ada beberapa guru saya yang saya masih ingat. Dia tuh ngomong saya gini, ini guru paling galak di sekolah saya. Dia ngomong gini, biasanya Hartono, orang yang kayak lu ini yang biasanya nanti kedepannya mungkin bisa berhasil. Jadi sisanya guru gue mengatakan gue pasti jadi orang gagal. Tapi yang gue denger cuma guru ini untungnya. Jadi itu penyemangat gue lah. Jadi itu penyemangat gue. Dan memang benar karena mungkin gue gak ada apa-apa yang bisa gue pertahankan, jadi gue lebih berani. Biasanya nothing tulus. Ya kan, kalau gue gagal wajar, merahnya aja 8 gitu kan. Jadi ya gak masalah. Itulah itu. Jadi ya yang pertama tadi tidak apa-apa. Oke sih, gagal itu semua orang mengalami.
Itu Dan proses memang itu lah. proses bagian dari hidup. Nah, yang kedua, kalau lu berhasil, kalau lu memang, maksudnya di sekolah ini menurut kita nggak banyak mention ini, yaitu kalau lu berhasil, sebenarnya justru lu boleh bantu orang. Betul. Ya, tapi Betul. ya mungkin yang kita ngalamin, ya kayak dari kecil juga, misal ujian, ya memang sih Jangan ujian, sampai orang nyontek. jangan nyontek, kerjain masing-masing gitu, nggak boleh nyontek. Tapi di kehidupan nyata, maksudnya di kerjaan apa sebenarnya, ya kalau kita memang bisa ada kelebihan di sesuatu atau kita jago di suatu hal, apa salahnya untuk kita juga ngajarin Berbagi. orang lain, kita berbagi. Ya mungkin juga bisa jadi sumber rezeki untuk kita kan. Betul banget, betul banget. Jadi kita coba ya, kita seandainya kita bayangkan, kita imajinasikan kita punya teman berlima nih. Oke. Kayak gua, lu, Dan terus lain-lain lah. David, Fendi dan lain-lain lah ya. Jody gitulah berlima. Terus ada 2 yang berhasil, Oke. 3-nya kurang. 2-nya ini ngajarin 3-nya buat berhasil. Mungkin nggak 3-nya ini menikam 2-nya. Mungkin kalau satu bisnis, tapi kalau nggak satu bisnisnya nggak mungkin sebenarnya. Tetapi yang lebih bagus adalah ketika 3-nya ini berhasil, biasanya nanti saling support. Iya, iya. Bisnisnya makin kuat. Saya masih ingat dulu itu ada satu pertemanan 3 orang ya, 3 sekawan gitu ya. Mereka ini berteman dan 3-nya sukses banget. Mereka itu megang jalur distribusi di Jawa, Kalimantan dan Sumatera. Oke. Jadi karena mereka saking kompaknya, gak ada pabrik yang berani sama mereka karena mereka bertiga itu temenan baik. Oke. Gitu. Nah, jadi kalau seandainya lu menyinggung salah satu, barang lu bisa gak jualan di 3 tempat ini. Padahal 3-3 ini luar biasa kan omsetnya. Bisa puluhan miliar sampai ratusan miliar. Nah, saking kuatnya mereka itu hampir memonopoli banyak barang. Cuannya juga gila-gilaan. Ini bisa terjadi kalau seandainya saling support, saling bantu untuk sukses, gitu sih. Oke, oke. Ya, jadi yang kedua tadi, kalau lu berhasil, sebenarnya justru lu bisa bantu Betul. orang sebenarnya. Ya, Dan jadi, kalau orang berhasil, bukan berarti lu gagal. Oke. Kalau sekolah kan gini, Mon. Kalau dia juara 1 ya berarti lu juara 2. iya. Benar Jadi nggak? kayak kita Jadi juga ya, udah udah didoktrin dari sebenarnya. doktrin lah sebenarnya gitu. Tapi gini, kalau di sini kalau dia juara 1, lu mungkin nggak lebih hebat dari dia, tapi lu lebih hebat dari lu yang sebelumnya. Iya, itu yang lebih penting sebenarnya. Itu yang lebih penting sebenarnya. Ya kan nggak salah orang lebih hebat dari Iya, kita. iya. Gitu. Yang ketiga, minta bantuan itu juga boleh sebenarnya. Betul. Jadi mungkin kita sering lah dengar di berita kayak ada orang yang karena nggak tahu harus ke siapa lagi, akhirnya dia bunuh diri misal. Maksudnya ya saking buntunya ngerasa juga, misal sebagai laki-laki, gua kok gagal, gua nggak berani ngomong lah ke keluarga ataupun ke teman dekat karena malu atau apapun itu. Sebenarnya minta bantuan itu It's okay. sah-sah aja gitu. Betul, Mungkin di betul. sekolahan ya kita Tidak terbiasa. lebih terbiasanya harus kerja sendiri ataupun nyontek tuh salah segala macam. Ya walaupun tetap nyontek ya. Ya jujur sih kita Ya, bukan jujur tipikal sih. yang sekolahnya Iya, bener iya. sih. Maaf banget ya. Ya, tapi ya itu sih. Jadi menurut lu gimana soal minta bantuan? Bener banget. Jadi kadang kita itu di sekolah itu mungkin secara tidak langsung terdoktrinnya itu adalah kita itu apa-apa itu harus sendiri. Ya. Harus sukses, harus kerjain PR, harus mencatat sendiri, harus latihan sendiri gitu loh. Jadi sehingga pas di dunia nyata itu kita jadi sungkan minta Iya, bantuan. Sungkan membantu dan sungkan minta bantuan. Iya, iya. Tetapi kalau kita aktif membantu, biasanya kita juga gak sungkan minta bantuan. Iya, iya. Itu rewardnya sebenarnya. Kalau lu biasa bantu orang, lu biasa juga minta orang bantu lu dan lu gak merasa itu hal yang Iya. memalukan gitu. Jadi it's okay untuk hal seperti Oke, itu. oke. Nah, berikutnya itu soal keuangan lah ya, tentang kelola duit dan lain-lain. Ya, memang sistem pendidikan Memang- sampai saat ini yang saya pahami, yang saya tahu, memang saya belum Zaman ngajarin. kita belum lah. Zaman kita belum, tapi Zaman sekarang kita nggak tahu. sih. Mungkin udah ada juga ya. Mungkin ya, udah ada. Ya soal kelola keuangan. Jadi ya dulu kita ya nggak pernah dikasih tahu sih. Mungkin ya ada lah kayak pelajaran dikit harus menabung, rajin menabung, Iya, pangkal kaya, ngomongnya rajin menabung pangkal aja. kaya gitu. Tapi ya kita mana ngerti ya Betul. soal betul. lebih dalamnya lagi. Cuman kayak dengar-dengar doang. Benar, Ya benar. mungkin juga guru-guru juga belum dapat pengetahuan yang lebih memadai juga soal Iya, mungkin memang belum dibikin kurikulumnya Iya, aja gitu. Bukan salah sekolah ya. Iya. Maksudnya ini yang bisa kita pelajari di luar sana. Iya, iya. Yaitu kelola duit dan kelola utang. Jadi dua hal ini sangat penting. Nah,
Kalau seandainya mau seberapa banyak pun yang lu dapat, lu gak bisa kelola, percuma. Iya, betul. Memang percuma. Karena kalau seandainya lu gak kelola, cepat atau lambat habis dong. Iya, dapat 100 juta, habisnya 110 juta. Iya, bahkan bisa 200 juta loh kalau orang judi lah ini itu segala macam gitu. Jadi, nah penting juga kelola utang. Jadi jangan berpikir bahwa utang itu ini banget, tabu banget apa. Penting kelola utang, tapi utang yang produktif, bukan konsumtif, seperti itu. Nah, yang terakhir ini menerima kekurangan dan juga kelebihan kita. Ini sih dalam sih. Ini kayaknya kita bahas 30 menit ya. Menerima, ya ini mungkin banyak dari kita juga, mungkin anak-anak muda yang masih akhirnya pas masuk dunia kerja atau kuliah, waktu dunia masa-masa dewasa lah, kita itu masih belum stabil dalam emosional. Betul. Ya memang kita belum bisa terima kekurangan dan kelebihan kita. Betul. Masih sering membandingkan diri, masih sering egonya masih belum bagus segala macam ya. Ya memang nggak diajarin sih dari dulu sih gua rasa. Nah menurut lu gimana? Nah kalau gue sendiri juga sama, gue juga berpikir seperti itu. Sebenarnya dulu itu ya kalau seandainya kita terlalu fokus terhadap kekurangan kita, ya kita gak bakal bisa ngapa-ngapain. Iya. Ya kalau bisa dibilang dulu gue itu 8 loh yang merah. Ya kalau seandainya gue fokus, gila ini 8 merah gitu kan. Tapi kan gue fokusnya ke 3 yang Gak merah. yang gak merah. Kuning. Unik. Ya, 3 gak merah. Walaupun semua orang memang banyaknya gak merah di 3 itu ya. Cuman maksudnya kalau seandainya kita terlalu fokus terhadap kekurangan kita itu gak akan sempat untuk mengasah kemampuan kelebihan kita. Kebalikannya, kalau kita sibuk mengasah kemampuan kita akan lupa sama kekurangan kita. Padahal kekurangan kita itu bisa kita delegasikan. Contoh seperti gua sama Desmond lah, kita saling melengkapi dalam hubungan manusia ini gitu ya. Jadi satu di sisi mana, satunya di sisi mana gitu. Jadi kalau seandainya kita fokus terus ya gak akan kemana-mana. Jadi ya penting lah, mungkin nggak cuma untuk zaman sekolah, tapi zaman sekarang juga. Kita perlu tahu sebenarnya kelebihan kita ini apa sih, kekurangan kita ini apa sih, lalu kita ya kembangkan aja yang kita bisa lakukan, daripada kita terus melihat kurangnya terus ya. Ya gak membantu lah, kurang membantu sih. Ya memang benar, memang kalau gua rasa tuh kalau seandainya semua orang selalu fokus ke kekurangan dia pasti putus asa. Tetapi kalau orang fokus ke kelebihan dia mungkin bisa jadi sukses juga dalam hidupnya gitu. Oke, jadi ini sih menurut kita yang mungkin hal-hal yang kita kepikiran kebetulan untuk hal yang sharing. Ya gak kita dapat di sekolah sama hal yang kita dapat juga di sekolah. Menurut teman-teman apa ada lagi yang lain yang belum kita sebut gitu? Iya, boleh juga. Tulis di kolom. Apa jangan sekarang udah berubah, udah diajarin? Kan kita nggak tahu ya. Yang semua ini udah ada gitu. Jangan sekarang itu udah diajarin tentang keuangan, tentang ini itu ya. Jadi itu aja dari kita di video kali ini. Jangan lupa di like, di share, dan juga di subscribe. Nah, lalu sampai ketemu di video berikut. Semoga bermanfaat. Thank you.